Mogok massal pelaku usaha batu belah Lampung Timur, dampak perizinan belum jelas. Karena yang kami butuhkan di sini adalah IPR, sesuai dengan usaha yang kami jalani. Kami akan berusaha dengan cara mendorong apa yang menjadi harapan para pengusaha batu belah. Memiliki satu legalitas formal, izin yang jelas. Kami pengen surat, kalau memang tidak bisa dan masih menunggu waktu lama, kami minta rekomendasi dari Pemda Lampung Timur. Forum Pelaku Batu Belah Lampung Timur yang merupakan wadah organisasi dari para penambang rakyat akan mogok, menghentikan semua kegiatan penggalian batu belah. Hal itu tentu saja dapat berdampak di wilayah Kabupaten Lampung Timur yang sedang giat menggelar pembangunan di segala lini, baik itu pembangunan infrastruktur, gedung pemerintahan dan juga masyarakat secara individual. Konsolidasi Forum Pelaku Usaha Batu Belah se-Lampung Timur yang dihadiri oleh Kamar Dagang dan Industri Daerah, Kadinda, Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional, Gapeknas, Lampung Timur, para pelaku usaha mikro batu belah serta awak media di Balai Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Samsudin sebagai Ketua Forum Pelaku Usaha Batu Belah Lampung Timur, dirinya meminta kepada pemerintah provinsi dan Pemkab Lampung Timur untuk menerbitkan regulasi baru sebagai payung hukum kepada usaha UMKM di bidang batu belah, memberikan izin pertambangan rakyat atau IPR yang dapat diselesaikan kewenangan penerbitannya kepada Pemkab Lamtim sejalan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Daerah, pungkas Samsudin. Sementara pelaku UMKM sebagai penyumbang retribusi dan pendapatan asli daerah atau PAD, namun karena tak menggali secara maksimal potensi dan kekayaan alam khususnya batu belah sehingga terdampak defisit kepada keuangan Lampung Timur. Padahal secara kasat mata pelaku UMKM batu belah bagian penting tak terpisahkan sebagai penyedia material batu untuk kepentingan masyarakat luas sekaligus kepentingan pembangunan infrastruktur pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa, ungkap Samsudin. Untuk itu dirinya meminta Kamar Dagang dan Industri atau Kadin serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI agar dapat menjadi fasilitator dan kajian dampak dari galian batu belah. Forum Pelaku Usaha Batu Belah Kabupaten Lampung Timur meminta kepada Kamar Dagang dan Industri Daerah untuk dapat memfasilitasi aspirasi kami UMKM Batu Belah Kabupaten Lampung Timur kepada pemerintah Provinsi Lampung untuk mencarikan solusi secara arif dan bijaksana dengan jalan terbaik untuk keberlangsungan UMKM Batu Belah. Selain itu kami juga meminta kepada WALHI agar dapat memberikan masukan secara fakta dan nyata dengan kajian dan telaah secara komprehensif. Apakah dalam realisasi pengelolaan batu belah di lapangan memberikan dampak kerusakan lingkungan, tuturnya. Apabila pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak bisa memberikan solusi terhadap kami para pelaku UMKM batu belah, maka kami akan mogok atau menghentikan secara totalitas kegiatan usaha batu belah yang tentunya akan berimbas pada jalannya proses pembangunan dan akan berdampak meningkatnya angka pengangguran dan mempengaruhi perekonomian. Karena ada sekitar 27.000 jiwa yang bergantung pada usaha ini, kesepakatan mogok ini merupakan keputusan bersama, dan nanti akan ada sweeping untuk di lapangan bila ditemukan masih ada yang beroperasi batu belah maka konsekuensinya akan dibongkar muatannya di tempat, tegas Sudin. Tidak bisa memberikan solusi terhadap kami para pelaku UMKM batu belah, maka kami akan menghentikan secara totalitas kegiatan usaha batu belah yang tentunya akan berimbas pada jalannya proses pembangunan dan akan berdampak meningkatkan angka pengangguran dan mempengaruhi perekonomian dan data statistik dan angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur. Secara tidak langsung dengan adanya kejadian ini, saya sangat kecewa dengan pelayanan pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang seolah-olah tidak memperhatikan para pelaku usaha yang seperjuangan ataupun seprofesi dengan kami di forum ini. Seolah-olah kami dianaktirikan. Karena tidak ada satu regulasi yang bisa kami masukin. Untuk poin ketua izin untuk langkah setelah konsolidasi ini apa langkah ke depan Pak? Harapan saya ke depan dengan adanya konsolidasi ini kami minta kepada pemerintah khususnya untuk memberikan sedikit perhatian ke kami, untuk memberikan kami ruang untuk kami berusaha sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan undang-undang dan kami dilindungi oleh
payung hukum atau diberikan legalitas mengenai izin yang dari pemerintah untuk usaha-usaha kami. Regulasi sendiri Ketua, ada. regulasi itu ada, tetapi tidak bisa kami masuk. Menanggapi hal itu Ketua Kadinda Lampung Timur Sidik Ali akan berupaya sekuat tenaga menjadi fasilitator antara pelaku usaha batu belah dan pemerintah. Kehadiran kami Kadinda untuk memenuhi undangan dari PPBBLT yang mana kami sudah mendengar masukan dan harapan dari para saudara-saudara kita pelaku usaha batu belah. Yang kami juga sesuai dengan tupoksi kami sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kadin Nomor 1 Tahun 1987 dan Kepres Nomor 17 Tahun 2010 tentang ARK Kadin. Kami ditugasi menjadi fasilitator antara pemerintah dan pengusaha. Kami sudah tangkap apa mereka harapkan sehingga nanti kami akan berupaya sekuat tenaga mendorong Pemda Lampung Timur melalui tim koordinasi pemerintah daerah untuk mengusulkan kepada Pemprov Lampung agar dapat mengusulkan memberikan kebijaksanaan agar kawan-kawan mendapatkan IPR demi terciptanya rasa keadilan bagi pengusaha kecil dan menengah. Nanti kami minta bahan-bahannya yang telah diperbuat oleh FPBBLT. Untuk dasar meminta kepada pemerintah melalui Kadin Provinsi untuk dapat mengetuk dan menggugah Pemprov supaya bisa menerbitkan regulasi kepada UMKM, sehingga dengan regulasi kebijakan itu bisa menjadi jalan tengah, satu sisi pengusaha bisa menjalankan usahanya, pemerintah mendapatkan pemasukan melalui PAD tetapi dengan komitmen tidak merusak lingkungan, jelas Sidik Ali. Kami dari Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Lampung Timur sangat mengerti dan memahami apa yang intinya menjadi harapan bapak-bapak para pengusaha batu belah. Dalam hal ini, dalam konsultasi ini, konsolidasi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Industri, bahwa Kadin merupakan wadah para pengusaha, seluruh pengusaha, baik itu mikro dan makro, besar dan kecil, dan Kadin merupakan fasilitator para pengusaha dan pemerintah, antara pengusaha dengan para pengusaha dan antara pengusaha dan para pengusaha asing. Sesuai dengan tupoksi Kadin, bahwa kami juga ingin menyampaikan bahwa menyangkut daripada perizinan untuk batu belah, memang pada dasarnya beberapa tahun yang lalu kewenangan yang menjadi ranah kabupaten ditarik oleh Provinsi Lampung. Senada Maradoni, Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional, Gapeknas, Lampung Timur, dirinya memberikan dukungan kepada pelaku usaha batu belah agar dapat berusaha dengan tenang, nyaman dan aman. Gapeknas merupakan mitra kerja dari para pelaku batu belah. Tidak bisa dipungkiri batu belah Lampung Timur memang berkualitas jadi bahan dasar konstruksi. Infrastruktur, pembangunan gedung dan lain-lain. Dari awal kami dari Gapeknas mendukung dan berikan support apapun yang kira-kira harus kami perbuat. Apa yang harus dilakukan karena kawan-kawan ini merupakan ujung tombak dari UMKM. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Tidak akan berdiri gedung kalau tidak ada pondasinya dari batu karena pasti tidak diterima oleh pemerintah walaupun sudah memiliki cakar ayam mesti dikunci dengan batu belah, ungkap Maradoni. Harapan saya bagaimana kita sinergi dan kami siap mendukung apa langkah-langkah yang akan dibuat oleh Ketua Forum sehingga pada prinsipnya demi kesejahteraan para pelaku usaha dan saya juga pernah mendengar bahwa di situ ada 27.000 orang yang menggantungkan pendapatan untuk biaya makan minum. Biaya pendidikan anak-anaknya, biaya kesehatan. Namun ironisnya di tengah lapangan kita masih menemukan hal-hal yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan dari oknum tertentu yang membuat pelaku usaha jadi tidak nyaman. Jelas Maradoni. UMKM mengenai infrastruktur. Jadi kenapa saya sampaikan seperti itu, tidak akan berdiri gedung kalau tidak ada fondasinya, Pak. Dan tidak boleh, dan tidak diterima oleh pemerintah. Dan mesti konsepnya mesti ada fondasi. Walaupun memang sudah memiliki cakar ayam, dia mesti dikunci dengan batu belah. Jadi harapan saya bagaimana kita sinergi dan kami siap mendukung apa langkah-langkah yang akan dibuat oleh Ketua Forum sehingga pada prinsipnya demi kesejahteraan para pelaku usaha, dan saya juga pernah mendengar dari beliau
terlibatnya dari pelaku usaha batu belah ini hampir 27.000 atau lebih pelaku usaha yang terlibat di situ, 27.000 orang yang menggantungkan pendapatan untuk biaya makan minum, untuk biaya pendidikan anak-anaknya, untuk biaya kesehatan. Jadi sudah mengandalkan dari usaha tersebut. Namun ironisnya di tengah lapangan seperti yang disampaikan oleh Ketua Kadin, kita menemukan hal-hal yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan, mungkin dari oknum-oknum tertentu. Jadi sehingga rasa nyaman dan tidak nyaman, jadi merasa itulah yang dirasakan oleh para pelaku usaha batu belah. Memiliki satu legalitas formal, izin yang jelas. Jadi seperti yang disampaikan oleh saudara saya tadi itu, jadi seperti maling di siang bolong, padahal ada hak milik yang dimiliki. Ya mungkin berbentuk AJB, sertifikat hak milik pribadi tersebut. Namun di sini ada regulasi yang berbicara mengenai minerba atau galiansi. Samsudin selaku Ketua Forum Pelaku Usaha Batu Belah Kabupaten Lampung Timur menyampaikan dari hasil konsolidasi sebagai berikut. Forum Pelaku Usaha Batu Belah se-Kabupaten Lampung Timur tanggal 24 Oktober 2022. Pemerintah Provinsi Lampung melalui pemerintah Kabupaten Lampung Timur memberi solusi untuk menerbitkan regulasi baru atau pose garis miring kebijakan sebagai payung hukum para pelaku usaha UMKM khususnya yang bergerak di bidang batu belah sebagai acuan untuk melakukan aktivitas usaha demi tercapainya rasa keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku UMKM batu belah. 2. Meminta pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Lampung agar memberi kewenangan izin pertambangan rakyat dalam kurung IPR agar dapat diselesaikan kewenangannya penerbitannya kepada pemerintah Kabupaten Lampung Timur, mengingat sejalan dengan semangat dan amanah undang-undang otonomi daerah untuk mengatur dan memberdayakan potensi daerah otonomi masing-masing. 3. Mengingat kami para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan penyumbang retribusi dan pendapatan asli daerah PAD. Sementara Kabupaten Lampung Timur dalam beberapa tahun terakhir mengalami defisit anggaran yang cukup signifikan. Maka kami berpandangan salah satu faktor penyebabnya pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menggali secara maksimal potensi dan kekayaan alam yang ada khususnya di bidang usaha batu belah yang seyogyanya dapat membantu pemerintah Kabupaten Lampung Timur menambah pemasukan pendapatan asli daerah atau PAD. 4. Dalam hal ini kami meminta pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk bijaksana menyikapi aspirasi kami dengan pertimbangan bahwa para pelaku UMKM batu belah adalah bagian penting dari dan tak terpisahkan sebagai penyumbang penyedia material bahan bangunan untuk kepentingan masyarakat luas sekaligus kepentingan penyediaan material untuk kepentingan pembangunan infrastruktur pemerintah kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi terkait dengan program pengadaan barang dan jasa. 5. Kami dari Forum Pelaku Usaha Batu Belah Kabupaten Lampung Timur PBBLI meminta kepada Kamar Dagang dan Industri Daerah dalam kurung Kadinda Kabupaten Lampung Timur melalui Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Lampung untuk dapat memfasilitasi aspirasi kami selaku UMKM batu belah Kabupaten Lampung Timur kepada pemerintah Provinsi Lampung untuk mencarikan solusi secara adil dan bijaksana dengan jalan terbaik untuk keberlangsungan UMKM batu belah. Nah, kami juga meminta kepada wahana lingkungan hidup dengan kajian dan telah secara komprehensif apakah dalam realisasi pengelolaan batu belah di lapangan memberikan dampak kerusakan lingkungan dan mengganggu jalannya program swasembada
swasembada pangan yang dicanangkan dalam program strategi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Dari Lampung Timur, Rizwan melaporkan.